Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi hari ini gitu ya, di video ini saya mau review OCBC NISP ya, saham NISP gitu, ini perbankan gitu. Jadi mungkin bisa jadi pembahasannya ya agak sedikit lama gitu ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis aja gitu ya dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini ya sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja ya, bukan rekomendasi investasi. Ingat ya, dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan membeli, menjual, atau menahan saham yang dibahas ya NISP. Nah, jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi do your own research gitu ya. Oke. Jadi untuk menilai NISP gitu ya, selalu saya menggunakan 3 kriteria yang wajib sekali gitu sebelum dibeli sahamnya. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa dividen ini penting gitu ya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah memang terbukti mencatatkan keuntungan. Bisnisnya real, nyata, bukan untung-untungan di atas kertas. Gitu. Jadi hasil bisnisnya itu disisihkan gitu dan dibagikan kepada kita gitu, masuk ke rekening kita, bisa kita nikmati keuntungannya dalam bentuk yang tadi namanya dividen gitu. Dan pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang kepada pemegang saham ya. Mereka menghargai kita sebagai pemberi modalnya mereka gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, hati-hati gitu ya. Yang pertama, takutnya indikasi hanya untung-untungan di atas kertas. 1, 2, hanya mau memperkaya sebagian aja ya, bagi sebagian dari pemegang sahamnya. Maksudnya apa ya sih yang tadi gitu ya, pemegang saham yang jadi komisaris atau direksinya gitu. Mereka ingat udah dapat gaji besar gitu ya, bisa dicek di remunerasinya. Sedangkan kita gitu, keuntungan kita investor saham gitu ya di Bursa Efek Indonesia cuma dapat 2 keuntungan. Yang pertama capital gain dan yang kedua dividen. Gitu. Jadi kita memang harus hati-hati gitu dalam memilih perusahaan. Kalau yang udah jadi komisaris dan direksi, mereka udah dapat gajinya besar gitu, nggak peduli mau menjalankan perusahaannya mungkin nggak benar gitu, atau perusahaannya rugi melulu gitu, nggak peduli, yang penting udah dapat gaji gitu. Ingat ya, kita harus memposisikan diri kita itu harus sama-sama memperoleh keuntungan. Dan yang pasti perusahaan yang membagikan dividen itu sudah pasti gitu ya, perusahaan itu punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau misalnya bisnisnya dia sakit-sakitan gitu ya, maksudnya rugi melulu gitu, uang kasnya nggak cukup gitu, utangnya terlalu besar, nggak akan kepikiran perusahaan tersebut akan mau membagikan dividen gitu. Nah, jadi pastinya setelah menemukan perusahaan yang bagus gitu, yang sehat dan membagikan dividen secara rutin, pastikan kita membelinya itu di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi harus pada saat under value, jangan ketika pada saat over value atau ketika harga sahamnya terlalu tinggi gitu ya, kita FOMO, kita beli gitu ya di saat harganya dipucuk gitu. Jangan, karena itu rawan koreksi gitu ya. Bukan berarti kita harganya udah naik kita nggak boleh beli, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi yang penting kita tahu dulu value-nya, nilai wajarnya berapa gitu. Jangan sampai kita beli itu kita nggak tahu value-nya di berapa gitu. Jadi sebelum teman-teman berinvestasi membeli saham gitu, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan FOMO, jangan mudah percaya orang gitu, jangan mudah percaya analis, dan jangan mudah percaya kepada saya juga gitu ya, karena yang saya sharingkan ini ya cuman dari pandangan pribadi saya gitu ya. Nah, jadi karena disebutkan tadi value, jadi yang saya lakukan ini dari 2016 sampai sekarang ya mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya akan membeli gitu ya ketika harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsiknya ya. Saya menggunakan PBV sama dengan 1 gitu. Jadi kita ketika PBV-nya 0,9, 0,8, 0,7, pokoknya di bawah 1, saya mulai cicil beli gitu ya. Ketika seiring berjalannya waktu, harganya kembali ke PBV sama dengan 1 gitu, saya take profit di situ, selesai. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaan tersebut memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Jadi kalau dilihat di tabel nih, belinya misalnya di 0,85, potensi profit 17%, beli di 0,6, potensi profit 66%. Ya udah, cuma segini batas profitnya saya gitu ya, kecuali dapatnya yang di PBV 0,5 ke bawah gitu. Cuman ya dalam lihat dari seperti ini ya, saya nggak cari saham yang multi bagger gitu ya, agak aneh memang gitu. Tapi ya memang saya biasanya seperti ini gitu. Jadi memang prinsip dasarnya bagaimana ya, tadi harus sabar gitu ya,
harus orientasinya jangka panjang ya, minimal 1 sampai 3 tahun sepengalaman saya. Jadi nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun tiba-tiba melonjak tinggi gitu ya. Itu sulit sekali ya, hampir nggak mungkin kecuali kita beruntung gitu ya. Sama, saya juga pengen cepat gitu. Cuman perlu proses, perlu waktu ketika harganya itu kembali ke value-nya. Dan tadi fokusnya kepada value ya. Jadi misalnya saya menggunakan PBV nih. Saya itu akan fokus kepada PBV gitu, pada book value yang diupdate setiap 3 bulan sekali gitu, karena saya dapat datanya kan dari laporan keuangan ya, terbitnya tiap kuartal. Nah, setelah tahu book value-nya, baru tentukan price entry-nya gitu. Kapan kita mau masuknya. Price ini kan dia berubah setiap hari, berubah setiap detik gitu. Jadi sulit sekali mengikuti price buat saya gitu ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin biasa pakai teknikal mungkin udah biasa gitu ya. Nah, kenapa saya seperti ini gitu ya, metode saya seperti ini gitu ya, karena apa, saya percaya gitu ya, kalau harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa dalam jangka panjangnya gitu ya. Banyak sekali ini contoh perusahaan-perusahaan yang harganya 50, harganya gocap gitu ya, karena memang perusahaannya bermasalah, perusahaannya dari lapor keuangannya juga jelek, nggak bagus gitu. Wajar gitu ya dihargainya rendah gitu. Jadi memang teman-teman kita, saya harus hati-hati dalam membeli perusahaan gitu ya. Nah, yang pastinya gitu ya, saya nggak peduli gitu dengan perusahaan yang jelek gitu ya, secara laporan keuangan khususnya yang harganya digoreng naik gitu, saya nggak peduli gitu ya. Jadi saya nggak cari saham-saham yang seperti itu, karena dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat gitu, ketika harga saham sudah digoreng, nanti akan kembali lagi ke fundamental perusahaannya gitu, kinerjanya gimana dalam jangka panjang gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah beli gorengan pasti udah relate lah, udah tahu rasanya gimana gitu. Nah, jadi saya menggunakan apa, saya menggunakan fokusnya di analisis laporan keuangan ya, bagian dari analisis fundamental gitu. Jadi saya nggak lihat yang lainnya gitu, hanya ini aja fokusnya ke laporan keuangan, sedikit rasio dan valuasi sahamnya ya tadi pakai PBV gitu. Jadi memang harus dipahami gitu ya, baik neraca, laporan laba ruginya, arus kasnya, semuanya ini harus dipahami gitu ya, karena nanti ketiga jenis laporan tersebut akan membentuk cerita tentang perusahaan gitu ya, kondisinya bagus nggak gitu ya, sehat nggak. Nah, lihatnya dari sini gitu. Nah, nanti gitu ya, perusahaan yang bagus gitu ya, dari laporan keuangannya sehat gitu, nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang memang benar-benar sehat gitu ya, versi saya, versi Edwin. Apa aja? Bisnisnya sehat gitu ya, uang kasnya nyata, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasinya yang bagus gitu, bisa bayar dividen ya, bisnisnya nyata nih, profitnya nyata, dan nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu ya. Teman-teman kalau punya bisnis juga kan utang juga pasti pengen yang terkontrol atau sedikit, atau kalau bisa tanpa utang gitu ya. Nah, terus ada pertumbuhan, ada ekspansi jangka panjang gitu, menjaga kepercayaan kita, investor dan juga pemberi pinjaman. Kalau misalnya dia ada pinjaman ya, dan pastinya kita pemegang sahamnya akan diuntungkan lewat apa? Ya via valuasinya yang nanti akan naik, dan stabilitas harga saham yang akan akan kembali lagi kalau misalnya dia mengalami penurunan yang dalam, kalau misalnya apabila terjadi sentimen jangka pendek gitu ya. Kan toh perusahaan yang bagus juga nanti akan kembali lagi harganya gitu ya, kecuali kalau memang teman-teman belinya harganya di terlalu premium gitu ya. Lihat aja waktu ketika corona gitu ya, perusahaan-perusahaan yang bagus sekali harganya melambung makin tinggi kan gitu. Itu udah bukti nyata ini gitu ya, ini udah bukti nyata gitu. Nah, jadi nanti ini NISP nanti akan saya screening gitu ya, dengan 7 syarat utama saya gitu ya: dividen, saldo laba, PBV wajib kurang dari 1, PER untuk profitabilitasnya, dan CFO untuk arus kasnya gitu ya. Nah, nanti akan saya pindahkan kemana? Ke sini gitu ya, ke Excelnya, dan ini teman-teman bisa download gratis gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi kita langsung ke analisisnya ya. Seperti biasa, bentar, saya suka kadang haus jadi pengen minum dulu. Oke. Nah, NISP ini saya tadi kan udah di screening ya, tadi ada listnya. Yang pertama itu dividennya ya, nih saya udah dapat datanya dividennya. Ini 3 tahun terakhir membagikan dividen ya. Artinya perusahaan ini bagus gitu ya, perusahaan ini bisnisnya nyata, uang kasnya nyata, bisa kita nikmati uang hasil keuntungannya lewat dividen. Jadi ini sudah lolos screening saya gitu ya. Jadi saya memang cari yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen, artinya dia sudah stabil menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya misalnya nggak bagi nih, misalnya tahun 2024 yang nggak bagi, udah
berarti nggak menarik, langsung close aja laporan keuangannya. Ngapain dicari-cari lagi apa sisi baiknya gitu, sisi bagusnya. Itu simpel aja kalau saya. Nah, nanti cek dulu nih ya, sebelum pindahin data laporan keuangan, pos-pos keuangannya cek dulu nih. Satuannya ini jutaan, tarik gedein dulu. Nah, ini satuannya jutaan ya. Di sini juga harus jutaan gitu ya, sama. Nah, ini memang kalau di perbankan gitu, tadi kan saya sudah sampaikan perbankan itu agak berbeda gitu ya. Jadi dia nggak ada kas setara, kas, adanya kasnya aja gitu. Cuman kalau ini saya akan menjelaskan lewat apa cara saya dalam menilai laporan keuangan perbankan ya gitu. Jadi mungkin berbeda dan mungkin aneh kedengarannya gitu. Jadi yang dipindahkan itu ya kasnya dulu ya. Kasnya dulu ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Teman-teman kalau misalnya punya bisnis gitu kan pasti bayar apa, bayar supplier, bayar gaji gitu, terima pembayaran. Pokoknya apapun itu kegiatannya gitu pasti pakai uang kas gitu ya, pakai uang tunai. Nah, ini nilainya itu ini gitu ya. Nah, jadi uang kasnya ini nanti akan dijelaskan di ini di laporan arus kas ya, itu tapi nanti. Nah, cuman kalau perbankan emang sedikit sih dia gitu ya, kan cuman kas gitu bla bla bla, ininya saya sih nggak peduli gitu ya. Karena itu memang pakai rasio lainnya. Cuman yang terpenting itu adalah ekuitas ya, modalnya dulu gitu. Nah, modalnya gitu ya kan kita pasti kalau mulai usaha itu pasti modal dulu dong, baru pinjaman gitu. Nah, cek dulu ini saldo labanya, yang ini angkanya ya. Ini kita pindahin dulu ya. Nah, ini gitu ya, ini nilainya positif ya, bagus gitu. Saldo labanya ini di 31 triliun ya, juta miliar triliun gitu. Apa gitu saldo laba ini adalah angka kunci. Saldo laba adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri gitu ya, pertama kali beroperasional sampai 2025 Q2 pada saat laporan kuartal ini terbit. Jadi perusahaan ini sudah memang terbukti untung gitu ya, sudah mengakumulasi total keuntungan 31,1 triliun gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng, maka kenapa dia bisa bagi dividen. Kalau perusahaan yang nggak ada saldo laba atau yang defisit atau yang istilah lainnya mengakumulasikan kerugian, itu nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Lihat aja ya, misalnya modal sekian terus dia rugi gitu, nanti akan mengerus modal gitu. Kayak teman-teman punya bisnis gitu rugi melulu kan nanti mengerus modal gitu ya, jadi ngapain gitu. Nah, ini contohnya ya. Tuh, kalau misalnya tahun pertama untung, tahun kedua untung, tahun ketiga untung. Nah, nanti pos saldo laba ini makin lama makin bertambah. Ketika ada kerugian, nanti dia akan mengurangi saldo laba. Gitu. Tapi kalau misalnya perusahaannya rugi melulu kayak gini, terus ada di berita bisa digemur-gemurin perusahaan untung besar gitu ya, untungnya, lihat dulu saldo labanya, apakah saldo labanya sudah membalik jadi positif atau masih tetap negatif. Kalau masih negatif, artinya dia masih mengakumulasikan kerugian yang ada di periode-periode sebelumnya. Buat apa cari perusahaan yang rugi melulu? Gitu ya. Saya bukan tipe cari perusahaan yang turn around. Ya, yang memang harus diakui kalau memang turn around dia memang profitnya sangat-sangat besar gitu. Cuman resikonya kalau buat saya sih nggak sebanding ya. Kalau saya cari yang pasti-pasti aja. Pun memang dia defisit, kalau memang dia saldo labanya jadi positif, ya itu artinya bagus gitu ya. Tinggal cari aja apa entry harganya sudah murah atau belum gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini sudah terbukti untung ya. Oke. Nah, langsung ke ekuitas. Nah, lihat nih. Di sini nggak ada apa ekuitas pemilik ya. Jadi ini harus ditambahkan satu-satu gitu ya. Harusnya ini si NISP ini dia tambahin dong apa namanya pos subtotalnya, kalau enggak ini ngerepotin kita gitu ya. Kita ntar saya pindahin dulu ya 74 supaya langsung keluar nilainya. Ini 1 2 3 4 ya, 1 2 3 5 9 8 di plus saldo laba. Nah, tambahin KNP nya 390. Nah, ini udah benar tuh. Nah, sekarang tambahin lagi yang periode sebelumnya. Ya, seharusnya sih ditulis gitu ya, karena semua apa namanya laporan-laporan kalian biasanya ditulis gitu. Bentar, ini kok angkanya beda ya. Ntar tunggu, coba sebentar sekali lagi ya. 2868 162 plus 5395 98 D plus saldo laba. Oke, nah udah benar ya.
Nah, udah sama gitu. Nah, ini kita lihat gitu ya, ketika sudah dihitung modalnya, ekuitasnya, nanti keluar tuh rasio saldo laba terhadap modal awal tuh 3,12. Artinya perusahaan ini sudah mencatatkan keuntungan sebesar 3 kali modal awal. Gitu. Gampangnya gini, teman-teman punya modal 1 miliar mau bisnis gitu ya. Nah, dari modal 1 miliar sudah menghasilkan 3 miliar 120 juta. Terbukti untung nggak? Terbukti untung gitu ya, ini perusahaan bagus, berarti dia nggak kaleng-kaleng gitu. Kalau perusahaan yang kurang dari satu itu saya anggap perusahaan yang masih bertumbuh, masih berkembang gitu ya, belum balik modal gitu. Dan teman-teman perlu ingat, saldo laba ini adalah jumlah keuntungan di luar dividen. Jadi kalau misalnya jumlah dividen yang ditambahkan ke sini, ini nilainya pasti lebih besar gitu. Jadi memang sudah terbukti untung. Nah, ini juga secara PBV ini potensi profitnya 33% ya, PBV 0,75, dan ada nilai bonusnya ini harganya ini sudah di bawah saldo laba gitu, ini nilai tambah gitu. Jadi ini perusahaan yang sudah cukup murah menurut saya, potensi profit 33% gitu. Take profitnya di mana? Ini PBV 1.800 ya, udah take paling 1.800 kalau misalnya di koleksi beli sekarang gitu. Tapi ini perusahaan udah terlihat menarik ya buat saya ya. Gitu ya, ini oke juga nih. Oke. Tapi ingat ya, PBV bukan segalanya. Banyak value trap gitu ya. Value trapnya ya tadi gitu ya, harus dikombinasikan dengan perusahaan yang baik gitu ya. Jadi kalau perusahaannya PBV-nya murah sekali gitu ya, tapi secara profitabilitas buruk, arus kas buruk, artinya itu value trap beneran gitu. Nanti sebenarnya ada satu saham gitu ya, ini agak out of topic ya, jadi ada satu saham gitu, jadi dia PBV-nya murah sekali tapi secara laba rugi profitable, tapi secara arus kas buruk sekali gitu. Jadi kita pemegang sahamnya nggak dapat apa-apa. Cuma nanti ya gitu, saya nggak buka kodenya sekarang gitu, cuma nanti kalau nanti mungkin bisa dibahas lah ya di video-video berikutnya gitu, karena saya memang udah ada jadwal lah, kita mau bahas video-video mau bahas emiten-emiten apa saja gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita menghitung profitabilitasnya. Nah, profitabilitasnya itu gitu ya, ini kayaknya NISP dia punya pendapatan bunga dan pendapatan syariah. Jadi angka pendapatannya ini gitu pakai yang ini. Jadi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya download Excel saya gitu, ini sekedar informasi ya. Semua yang ada di sini tuh berdasarkan format itu format non-bank, perusahaan non-bank. Jadi kalau yang format bank ya nanti disesuaikan gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang ini saya jelaskan pakai cara saya biasa melihat perusahaan bank. Nah, pendapatan itu pakai yang ini. Gitu ya, biasanya memang disebutnya interest income, syariah income ya, total interest and syariah income. Nah, angkanya pakai yang ini. Jumlahin aja ya. Nah, ini artinya nih perusahaan bertumbuh ya, revenue-nya naik nih, pendapatannya naik. Artinya perusahaan yang bertumbuh pendapatannya adalah perusahaan yang revenue bertumbuh adalah perusahaan yang revenue-nya naik. Maaf ya, perusahaan yang revenue naik itu adalah perusahaan yang bertumbuh gitu. Artinya nih banyak customer yang pakai bank ini dia bagus gitu ya, perusahaan dapat untung lebih besar gitu. Dan nanti ya pendapatan ini nanti akan dikurangi beban gitu ya, beban bunga. Kalau saya menyebutnya harga modal lah gitu, harga modal gitu kan lebih gampang kita mengikutinya pakai perusahaan non bank ya, jual barang dikurangi harga modal. Nah ini sama, dapat interest income dikurangi harga modal. Nah modalnya ini nanti keluarlah laba bruto, yang ini pendapatan bunga dan syariah bersih. Nah ini adalah laba bruto perusahaan bank NISP gitu ya. Nah ini angkanya gede nih. Tuh lihat GPM 7%, memang ya harus saya akui gitu, dari semua banyak perusahaan-perusahaan bank GPM-nya itu rata-rata tinggi semua. Artinya perusahaan ini memang perusahaan bisnis perbankan ini memang profitable gitu ya, sangat-sangat menguntungkan gitu. Gross profit yang besar gitu bisa kalau untuk yang non bank ya bisa memperlihatkan gitu ya efisiensi perusahaan dan juga pricing power perusahaan gitu. Jadi bisa menjual harga jauh di atas harga modal gitu. Misalnya teman-teman jual kopi modal 10.000 dijual 10.000 gitu ya. Modal kopi 10.000 dijual 100.000. Tapi ada aja yang mau beli. Kenapa tuh? Ya bisa jadi mungkin ada faktor-faktor ya, mungkin ada brandnya gitu yang bagus, atau mungkin hal-hal yang nggak kita lihat gitu, mungkin gengsinya atau apa seperti itu gitu. Jadi laba kotornya penting untuk melihat tadi pricing power gitu. Nah, semakin besar laba GPM, nanti akan semakin besar untuk net profit, karena GPM-nya ini nanti akan dikurangi tuh ban bla 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 gitu ya.
nanti dikurangin bayar pajak, nanti keluar angka final di laporan laba rugi, yaitu laba bersihnya, gitu ya. Laba bersihnya itu yang ini nilainya. Ini kita pindahkan dulu ya. Nah, lihat tuh, ini perusahaannya bagus tuh ya, ROE 12% gitu ya. Eh net profit marginnya 27%, ini perusahaan bagus, kita masih gede ini. Gitu. Dan ini secara profit ini murah, ini di bawah 10. Sedangkan secara kriteria saya kan di bawah 15, lebih bagus di bawah 10, dan ini udah 6. Ini menarik secara profitabilitasnya, dijual juga cukup murah gitu, 0,75, potensi profit 33%. Gitu ya. Nah, ingat ya tadi saya bilang gitu, nanti kita udah dapat dari laba rugi, ini harus kita validasi di laporan arus kas gitu. Perusahaan yang suka dilupakan analis-analis yang ada di berita gitu ya. Kenapa? Padahal ini penting sekali gitu. Apa mungkin nggak bisa jadi mungkin belum tahu gitu ya cara bacanya gitu ya, yang sederhana gitu. Ini makanya saya ceritakan cara baca laporan keuangan yang cara baca laporan arus kas yang sederhana itu seperti apa? Kayak gini. Perusahaan ini NISP gitu ya, dia menjual jasa mendapat ya, katakanlah gini ya, menjual barang gitu ya, menjual barang 9,4 juta. Nah, berapakah uang yang diterimanya? Gitu ya, uang yang terimanya adalah yang ini. Dua angka ini tuh kan dari bunga sama syariahnya, dijumlah dulu gitu ya. Nah, tuh bagus ya, angkanya bagus sekali nih. Jadi gini, gampangnya teman-teman jual barang harganya 1 miliar gitu. Nah, customernya bayarnya cuma 500 juta. Menurut teman-teman bagus nggak? Nggak bagus, karena baru 500 juta lainnya dalam bentuk piutang harus teman-teman tagih gitu. Sedangkan teman-teman kan perlu uang untuk bayar gaji, bayar sehari-hari, bayar operasional gitu, itu kan perlu gitu. Nah, makanya cari yang ini validasinya gitu ya. Penjualan itu pendapat itu harus divalidasi dengan jumlah uang kas yang diterima gitu. Ada receipts to revenue rasio ini nggak ada di buku-buku laporan keuangan gitu ya. Saya baca banyak buku laporan keuangan gitu, nggak ada rasio kayak gini gitu. Gitu. Jadi yang saya sharingkan di sini gitu ya, ini hanya yang biasa yang saya biasa lakukan aja gitu. Jadi ini tuh menjual barang 9,4 juta, terima uangnya lebih 10,2 juta. Artinya dia bisa menagih piutang-piutang yang sebelumnya nggak tertagih. Perusahaan ini bagus, artinya manajemen kasnya baik, manajemen piutangnya bagus gitu sederhananya. Gitu, ini ada kenaikan ya, luar biasa gitu. Nah, uang yang udah teman-teman terima digunakan untuk apa gitu ya? Ada yang namanya aset neto dari operasi. Jadi misalnya untuk bayar karyawan, bayar gaji gitu ya, bayar supplier gitu. Nah, ini yang mana nilainya net CFO? Bukan yang ini. Bukan, kalau perusahaan yang non-bank, betul pakai yang net CFO yang ini. Tapi kalau perusahaan bank, itu harus nilai yang dijumlah sebelum yang ini, penurunan dan kenaikan dalam aset operasi. Jadi jumlahnya ini harus dijumlah dulu. Ya, si nilainya ini. Nah, ini memang si NISP ini memang dia cukup menyebalkan ya. Kita harus ngitung manual gitu. Oke ya, nggak apa-apa sih. Jadi biar belajar gitu. Kok saya udah biasa ya ngerjain yang kayak gini. Oke, gitu. Nah, ini nih. Nah, ini net CFO-nya. Bagus ya, perusahaan ini baik sekali gitu ya. Nilainya positif. Tapi kita lihat dulu ya dari yang sebelumnya. Nah, ini kan bisa lihat nih ya, misalnya nih, nilainya negatif kalau pembayaran beban operasional. Beban operasional apa aja? Ya bisa gaji, bisa sewa tempat gitu ya, apapun lah pokoknya berkaitan dengan operasional gitu. Dan ini udah bayar ini itu masih sisa 3,5 juta kali kurs ya. Ini bagus sekali, perusahaan ini artinya menghasilkan uang tunai yang nyata gitu. Jadi uangnya nggak habis untuk operasional. Nah, uangnya ini nanti digunakan untuk apa? Untuk ekspansi usaha. Gitu ya di sini. Memang kalau di perbankan agak berbeda gitu ya. Nah, ini kita lihat tuh pembelian lagi. Ya, efek-efek gitu. Nah, nilainya ini. Ya, nilainya pakai yang angka final yang di bawah. Tuh. Nah, ini nilainya negatif, artinya perusahaan ini semakin berkembang ya, semakin bagus. Nah, kalau yang pendanaan gitu ya, ini berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Pinjaman, jadi kalau misalnya minjem ke bank, kalau yang ini yang namanya minjem ke bank, dia bayar pinjaman gitu ya, negatif. Sekali kalau misalnya dia nilainya plus gitu, artinya dia mengambil pinjaman. Nah, kalau misalnya yang perbankan gitu, kalau saya
lihat aja polanya gitu ya, polanya. Jadi selama CFO-nya positif, dia artinya bagus ya, ada uang tunai yang dihasilkan. Tapi pastikan juga CFI juga dan CF-nya kalau bisa negatif, artinya perusahaan ini bisa membayar pinjaman dan juga berekspansi usaha gitu ya. Jadi kalau perbankan gitu, saya lihatnya 3 ini aja, plus min berarti udah bagus, ini perusahaannya bagus. Jadi kan memang besar itu kan karena ini ada pembayaran dividen tunai gitu. Kenapa ini angkanya berbeda? Ya karena kita nggak dijumlahin pakai angka yang ini gitu, memang agak berbeda gitu. Cuman jadi kalau yang perbankan ya saya lihat 3 yang ini aja gitu. Nah ini perusahaan yang bagus ya secara arus kas gitu, dan ini oke semua ternyata ya untuk NISP gitu. Jadi gimana menurut Edwin si NISP? Untuk NISP ini perusahaan sangat menarik ya, dia bagi dividen rutin 3 tahun terakhir gitu ya. Terus PBV juga dia udah murah nih ya, 0,75, potensi profit 33%, dan sudah dihargai di bawah saldo labanya nih. Harganya bagus ini, murah menurut saya. Secara profitabilitas juga bagus ya, dia PR-nya juga di bawah 15, di bawah 10, malah 6 PR-nya. Ini baik sekali gitu ya, profitable artinya perusahaan gitu ya. Jadi cukup cepat gitu. Jadi mungkin kalau PR-nya 6, asumsikan aja holding period ini 6 minimalnya, dia kan minimal 6 tahun lah gitu. Dan secara arus kas, kita manajemen kas ini juga baik gitu ya, dia plus min gitu ya, meskipun belum ada kenaikan kas dan standar kas bersih ya, karena ini memang perbankan gitu ya, bagus sekali gitu. Jadi kesimpulannya untuk NISP ini masuk watchlist saya gitu ya, ini menarik buat saya gitu. Tapi buat teman-teman gimana, menarik atau enggak gitu ya, coba kasih pendapat gitu, kenapa menarik atau kenapa nggak menarik, seperti itu ya. Ini layak dipertimbangkan sih ini NISP ya. Oke teman-teman, jadi untuk analisis NISP sampai di sini gitu ya. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau request saham, boleh komen aja gitu, atau punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh juga komen gitu ya, nanti saya respon gitu. Dan pastinya sekali lagi ya, semoga analisis saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu gitu ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.